Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu taat dan patuh kepada orang tua kalian di rumah. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 4. Setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Ayo mengamati. Analisis gambar seri berikut. Perkembangbiakan generatif pada tanaman mangga. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Mangga berkembang biak dengan cara generatif. Alat perkembangbiakan mangga berupa bunga dan biji. Perkembangbiakan generatif pada mangga dimulai dari peristiwa penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan mangga dapat dibantu oleh serangga. Setelah penyerbukan terjadi, proses pembuahan. Proses pembuahan akan menghasilkan biji. Seiring dengan proses pertumbuhan biji, bakal buah juga akan berkembang menjadi buah. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Tanaman yang bisa dicangkok antara lain sawo, jambu biji, dan mangga. Tumbuhan yang bisa dicangkok harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Tumbuhan harus yang berbiji keping 2 atau dikotil sebab memiliki kayu dan kambium. Tumbuhan memiliki usia yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Cabang batang yang hendak dicangkok memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Cabang tersebut tegak dan mulus. Cabang memiliki warna coklat muda. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan cara stek batang. Stek adalah menumbuhkan bagian tubuh tanaman sehingga menghasilkan individu baru. Umumnya bagian tumbuhan yang digunakan untuk stek adalah batang. Contoh tanaman yang bisa di stek adalah kelor, singkong, dan pandan. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung atau mengenten. Enten adalah menyambungkan bagian batang tumbuhan ke batang tumbuhan yang lain. Misalnya, jika ada tanaman dengan buah yang lebat tetapi tidak mempunyai akar yang kuat, maka kita bisa menyambung atau mengenten dengan tanaman yang mempunyai akar yang kuat. Contohnya pada tanaman sirsak, tanaman mangga, dan tanaman durian. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah akar tinggal seperti jahe, kemudian umbi lapis, bawang, umbi batang, singkong, umbi akar, contohnya adalah wortel. Yang berkembang biak dengan tunas adventif, contohnya adalah tanaman cocor bebek, spora, tanaman paku atau pakisan, geragi,
contohnya adalah tanaman arbei. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Putri. Ayo mencoba. Berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut ini. Gambar di atas dapat digunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengampanyekan kepada adik-adik kelas kalian. Ayo berlatih. Kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Ambillah salah satu kesimpulanmu, tukarkan kepada teman di sebelahmu. Kamu akan membaca kesimpulan milik temanmu dan tulislah komentarmu mengenai kesimpulan temanmu. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kamu komentari tentang kesimpulan temanmu. Untuk membuat kesimpulan yang baik, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Demikian pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.